Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, fadhil ya akhi. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah, Quraisy mengultimatum kaum Muhajirin. Sepertinya orang-orang Quraisy berniat jauh lebih kejam lagi dari hal itu dan berpikir untuk melakukan sendiri upaya menghabisi kaum muslimin, khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut bukan sekedar ilusi atau sekedar khayalan semata. Beberapa kali tindakan licik orang-orang Quraisy dan keinginannya untuk berbuat kejahatan benar-benar terbukti telah dilakukan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya membuat Nabi tidak tidur malam, tidak dapat memejamkan mata atau berada dalam penjagaan para sahabatnya. Nah, yakni Quraisyun tuhaddidul muhajirin. Pasal tentang sikap keras orang-orang Quraisy terhadap rombongan muhajirin, memberikan ancaman. Beliau menyebutkan di sini ikhwati azanillahu wa iyyakum, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melaksanakan hijrah ke kota Madinah, demikian pula kaum muslimin yang lainnya ikut berhijrah bersama dengan Nabi, tinggal di satu negeri, maka orang-orang Quraisy mulai memberikan ancaman yang lebih keras dari yang sebelumnya. Dan begitulah sifat orang kafir. Kafir itu tidak akan pernah berhenti menyakiti kaum muslimin. Bukan karena kaum muslimin itu bersikap kasar, tidak. Tidak ada kaum muslimin yang bersifat kasar. Hati kaum muslimin itu lembut. Bukan karena kaum muslimin itu bersikap eksklusif di zamannya Nabi. Sungguh demi Allah juga tidak. Karena Nabi dan para sahabat membaur kepada orang-orang Quraisy pada masa itu. Juga bukan karena kaum muslimin pada saat itu ingin menguasai negeri Jazirah Arab, juga bukan tidak. Tapi dikarenakan keyakinan, akidah, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan nenek moyang Quraisy terancam akan hilang. Dan Allah menyebutkan waqad ja'al haqq wa zahaqal batil. Walaupun ayat ini turun ketika Fathu Makkah telah terjadi. Sungguh telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Jadi Quraisy tahu benar jika Nabi dan para sahabat dibiarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka faham ini fitrah. Di mana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
fitrah tauhid yang Allah ciptakan dalam hati manusia sampai kapanpun akan dirasakan oleh mereka, tidak akan berubah. Sekalipun dia berbuat kesyirikan, dia berbuat sesuatu yang menyekutukan Allah, sebenarnya hati nurani mereka mengakui perbuatan mereka batil. Yang dibawa oleh Rasulullah sebuah kebenaran. Dan memang Nabi mengatakan, "Uktub ma kharaja minni illa al-haqqa." Tulislah, tidak akan keluar dari mulutku ini kecuali sesuatu yang bernilai kebenaran. Maka mereka terancam. Maka mereka khawatir ajaran nenek moyang mereka tidak bisa dilestarikan lagi. Mereka khawatir kebiasaan mereka menjadikan sesembahan lebih daripada satu Tuhan, lebih daripada satu sesembahan. Mereka khawatir tidak akan terlaksana lagi. Mereka mengultimatum, mengancam kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin dengan menyebutkan la takhafuhum fakhafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh Allah dan musuh Rasulnya, musuhnya kaum muslimin. Tapi kata Allah, takutlah kalian hanya kepadaku. Ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan. Saking dahsyatnya ancaman-ancaman pada hari itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidak pernah tidur malam. Catat, bukan karena Nabi takut, bukan karena sebab Rasulullah SAW takut mati, demi Allah tidak. Karena Nabi tahu janjinya Allah itu benar. Wa'dallahi haqqa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, janji Allah itu benar. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Karena Nabi tahu Islam ini benar, Allah itu hak. Dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma antal haq. Ya Allah, engkau zat yang maha benar. Wa nabiyyuka haq, nabimu benar. Wa jannatuka haqqun, wa naruka haqqun, surga dan nerakamu juga benar. Maka Nabi tidak ragu sama sekali. Apa yang membuat Nabi tidak tidur? Apa yang membuat Nabi tidak memejamkan mata dalam satu malam? Beliau mengkhawatirkan kaum muslimin. Sifat Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam sangat amat merasa berat bila kesulitan menimpa kaum muslimin. Faedah yang bisa kita ambil, ikhwan, ini awal-awal datang Islam. Terasa asing bagi diri orang-orang yang mengingkari Islam. Maksudnya orang musyrikin. Qala alaihi salatu wassalam, bada'al islamu gharib. Islam ini datang dalam keadaan asing. Badal islamu gharib wa sayaudu ghariban. Kelak Islam akan kembali terasa asing. Apa perbedaannya? Keasingan di zaman Nabi yang menyebabkan terasa asing orang musyrik, orang kafir. Sedangkan keasingan Islam di akhir zaman itu terasa pada diri kaum muslimin sendiri yang tidak mengenal Islam, mengaku Islam. Yang membenci orang yang melaksanakan Islam, mengaku Islam. Yang melemparkan tuduhan buruk kepada kaum muslimin yang menegakkan sunnah, ya orang yang mengaku Islam. Kama bada, seperti kata Nabi, sebagaimana awal mula datangnya Islam. Dan itu benar. Sejak saat itu apa saja yang datang dari Nabi dianggap buruk. Bila Nabi SAW memasuki sebuah tempat, maka orang-orang Quraisy yang masih musyrik, mereka meminta anak-anak mereka tidak mendekat kepada Nabi. Khawatir dianggap terkena sihir, sama dengan sekarang. Antum lihat, kalau orang melaksanakan sunnahnya Nabi, memanjangkan jenggot, meninggikan celana di atas mata kaki, wanitanya memakai jilbab yang luas dan lebar, barangkali sebagian mereka menutup wajah dengan niqab mereka, datang ke masjid bermajelis ilmu, adzan berkumandang, mereka sholat berjamaah, terus menerus membela agama Islam. Maka Anda lihat orang kayak begini, sebagian orang-orang awam berkata, jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Itu pemahaman sesat Wahabi.
Ya, begitu ya, alhamdulillah. Seperti itu, mirip. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah jalan, maka orang-orang Quraisy segera masuk yang masih musyrik, masuk ke dalam rumah-rumah mereka, menutup pintu-pintu rumah mereka. Karena mereka mengira Rasulullah itu orang yang gila. Sama seperti sekarang. Antum tahu tentang sunnahnya adzan 2 kali untuk sholat apa? Sholat apa? Subuh. Kan adzan 2 kali sunnahnya toh? Adzan pertama sebelum munculnya fajar shadiq, adzan kedua sesudah munculnya fajar. Karena ini enggak umum di negeri kita ini, ketika antum adzan lalu antum pulang, orang semua menganggap antum gila. Sama. Dia enggak gila. Antum adzan, ngerti sunnahnya adzan itu ada kalimat yang diulang. Lafaz syahadatainnya dilakukan tarji, pengulangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti masing-masingnya berapa kali? Diulang. Berarti berapa kali syahadatnya? Yang harusnya antum baca berapa kali? 2 kali menjadi 4 kali. Antum keluar dari masjid langsung dibilang gila. Seperti itu. Dan ikhwan, ketika ini tidak sanggup orang Quraisy membuat sebuah opini. Sampai hari ini Anda lihat, musuh-musuh Allah itu memerangi kaum muslimin menggunakan opini. Dibuat opini, berbagai macam opini. Ketika opini ini enggak sanggup meruntuhkan Islam, alhamdulillah Nabi kita menyebutkan Islam ini tidak akan hancur dari orang-orang yang berada di luar Islam. Umat Islam tidak akan habis karena keganasannya non-muslim. Alhamdulillah. Allah akan menjaga kaum muslimin dari mereka. Maka mereka membuat opini. Nah, opini ini kemudian gak sanggup, mulai mereka lakukan dengan cara kekerasan, intimidasi. Iqra ya. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu malam di awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW pernah tidak dapat tidur. Lalu beliau berkata, andai saja ada seorang laki-laki soleh di antara para sahabatku berjaga untukku malam ini, maka tatkala kami dalam kondisi demikian, kami mendengar gemerincingan senjata. Lantas beliau bertanya, siapa itu? Dia menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, apa yang membawamu datang kemari? Terbesit di hatiku kekhawatiran atas diri Rasulullah SAW, maka aku datang untuk menjaganya. Kata beliau. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya, kemudian beliau tidur. Aisyah mengatakan, yani sahara Rasulullah SAW muqaddimahul Madinata lailah. Di suatu malam di awal-awal Nabi sampai di kota Madinah, beliau enggak tidur. Berarti ini situasinya memang genting sekali. Sampai Nabi mengatakan, laita rajulan salihan, kalau memang ada seorang lelaki saleh min ashabi, dari kalangan sahabatku, yang harisunil laila, malam ini dia berjaga-jaga untukku. Ini tidak menunjukkan Nabi takut. Maka para ulama itu memerinci khosyah atau khauf itu ada 2 macam. Rasa takut itu ada 2 macam. Yang pertama tabi'i, sifatnya tabiat, seperti seseorang ditodong dengan senjata berisi peluru tajam, lalu kemudian dia ada semacam rasa takut kalau polisi peluru itu meletup mengenai seseorang. Ini takut yang tabi'i. Seperti antum masuk ke kandang macan, takut tidak? Tabiat. Kalau ini macan lapar kemudian menerkam, itu tidak dilarang. Yang kedua, khauf atau khosyah yang nilainya syirkiyah, hukumnya syirik.
yaitu rasa takut yang membuat orang itu tunduk kepada sesuatu yang ditakuti. Rasa khawatir yang membuat orang tersebut patuh kepada yang dikhawatirin tadi itu. Nah, yang ini dilarang dalam Islam. Karena ini termasuk jenis ibadah. Ibadah itu murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar para sahabat di medan Badar jumlahnya 300 sekian berhadapan dengan orang Quraisy jumlahnya 1000 sekian, 3 kali lipat dari pasukannya kaum muslimin, lalu di antara mereka ada yang gentar hatinya. Itu wajar, tabiat, tapi enggak membuat mereka lari dari perang. Kalau kemudian mereka melihat musuh kemudian lari, nah ini hukumnya haram. Paham ya, kawan? Tum pulang taklim dihadang sama orang yang bersifat jahat. Kalau 1 orang ya antum berani 1 lawan 1. Kalau 3 orang boleh takut tidak? Ini anak nanya sungguhan, ini nggak main-main. Jawab, antum dihadang dengan 3 orang, boleh nggak lari? Nggak boleh. Karena dalam Islam perbandingan kaum muslimin itu 1:10. Jadi kalau 3 belum apa-apa, masih kecil. Masya Allah. Oke, 10 masih bisa. Anda nggak ngajarin antum jadi preman, enggak ya, alhamdulillah. Tapi begitu Islam mengajarkan, tapi kalau antum berhadapan dengan 100 orang, ada rasa gentar, itu wajar. Dan itu tidak dinilai sebuah keharaman. Dan ini yang terjadi pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang menakjubkan kita adalah Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui kondisi Nabi, berarti Aisyah juga tidak tidur. Nasihat buat ibu-ibu, istri solehah itu kayak begitu. Dia tahu berbolak-baliknya, mereng terlentangnya seorang suami di atas tempat tidurnya maupun ketika terjaganya. Istri harus tahu. Aisyah meriwayatkan ini, Nabi pernah tidak tidur di suatu malam. Berarti Aisyah menyaksikan Nabi nggak tidur. Kalau begitu Aisyah tidur tidak? Tidak. Wanita zaman sekarang barangkali suaminya gelisah, kata istrinya, ma'assalamah, tidur dulu ya. Nasihat saya buat ibu-ibu, temani suaminya. Ini ajaran dari Rasul, ajaran dari istrinya Rasul, dan istri Rasul itu teladan bagi wanita-wanita mukminat. Kesedihan suaminya menjadi kesedihan istrinya, keberadaan istrinya menenangkan jiwa suaminya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan hidupnya supaya kalian merasa sakinah terhadap istri kalian tersebut. Ada Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian ikhwati, ucapan Nabi mengatakan laita rajulan. Ini bukan termasuk yang dilarang. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, la taqulu billau. Jangan kalian mengatakan andai saja, kalau saja, seandainya. Karena kalimat seandainya itu membuka pintu syaitan. Lalu gimana Nabi mengucapkan laita? Apa ini juga termasuk yang dilarang? Tidak. Ini adalah harapan Nabi yang tidak bertentangan dengan tauhid. Kalau antum punya anak, semuanya ketika sudah dewasa pergi meninggalkan antum, lalu antum berkata, andai saja hari ini ada seorang anakku menemani diriku, itu nggak dilarang. Paham ya kawan? Kalimat lau yang nggak boleh itu misalnya si fulan berkata kepada temannya, kalau bukan karena kamu mungkin aku sudah begini dan begitu. Nah ini yang nggak boleh. Saya antum ya kawan, ini semua karena engkau, kalau bukan karena engkau saya akan begini begitu. Nggak boleh. Ini termasuk kategori syirik. Bisa masuk ke dalam kategori syirik yang besar. Nah, ikhwati azani wa ikum. Faedah yang berikutnya, dalil ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Selalu akan ada umatnya Nabi yang tegak membela Islam. Di zaman Nabi membela Allah, membela Rasulnya, menjadi tameng hidup buat Rasul. Ketika Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq, senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku, dia berani tegak membela kebenaran. Di zaman Nabi pun sudah ada. Salah satunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Faedah yang berikutnya, beginilah keadaan para sahabat. Lebih mementingkan Rasul dibandingkan diri mereka sendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta an akuna ahabbu ilaihi mimma siwa, sampai dia jadikan diriku lebih dia cintai dibandingkan selain dia. Sampai dia jadikan diriku lebih ia cintai dibandingkan selain diriku. Di hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan, tidak sempurna iman seseorang yang ia tidak menjadikan aku lebih ia cintai dibandingkan keluarga dan dirinya sendiri. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Itu keadaan para sahabat. Nasihat saya, wahai kaum muslimin, kita sering mengatakan kami mencintai Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat. Rasulullah SAW telah wafat, tapi demi Allah, ajaran Rasul tidak akan pernah wafat. Islam yang ditinggalkan oleh Rasul tidak akan pernah mati. Bela ini, bela sunnah Nabi, bela kehormatan keluarga Nabi, bela ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan biarkan orang berbicara lancang tentang Nabi, tentang ajaran Nabi, karena ini wajib bagi seorang mukmin mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, hai Muhammad, bila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Bagaimana mengikuti Nabi? Membela sunnahnya Nabi, mempelajari sunnahnya Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, tidak membiarkan manusia memburukkan sunnahnya Nabi. Jika para sahabat siap mati untuk Nabi karena Allah Ta'ala, kita pun demikian. Boleh? Kita malu ketika kita kelak dibangkitkan oleh Allah, kita tidak membela Nabi, tidak membela Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iqra ya akhirnya. Penjagaan ini tidak khusus dilakukan pada sebagian malam saja, akan tetapi malah merupakan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu malam Rasulullah SAW pernah berjaga hingga turunlah ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang menjagamu dari gangguan manusia. Rasulullah lalu mengeluarkan kepalanya dari kemah seraya berkata, wahai manusia, pergilah kalian dariku karena sesungguhnya Allah telah menjagaku. Ini ajaran Rasulullah SAW. Lihat Nabi mengajarkan kepada kita bersifat tawakal. Salah satu bentuk tawakal tidak meninggalkan ikhtiar, tidak meninggalkan untuk melakukan sebuah usaha. Rasul tidak tidur malam untuk menjaga diri beliau dari gangguan kaum musyrikin. Beliau mengizinkan sahabat-sahabat beliau berjaga di malam hari untuk beliau, sampai Allah menurunkan wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga engkau hai Muhammad dari kejahatannya manusia. Sejak saat ayat itu turun, maka fa'akhraja Rasulullah SAW ra'sahu minal qubbah, kepalanya beliau dikeluarkan dari kemah sembari berkata, ya ayyuhan nas insarifu, hai manusia pulanglah kalian, insarifu anni, sudah tinggalkan aku. Faqad asamani Allah azza wa jal, Allah menurunkan ayat menjamin untukku keselamatan diriku. Allah yang menjamin aku. Pelajaran yang bisa kita ambil, akhi fillah, cukup bagi kita Allah, cukup bagi kita penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan catatan kita tidak meninggalkan apa? Usaha. Nabi kita berkata kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya ghulam inni uallimuka bikalimatin, nak, ku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, dan ini kalimat penting. Poin pertama kata Nabi kepada Abdullah ibn Abbas, ihfadillah. Apa ya kawan? Ihfadillah. Apa kelanjutannya? Yahfazka. Jagalah Allah. Apakah Allah butuh penjagaan? Al-jawab la. Maksudnya,
tetapkan dirimu di atas agama Allah. Pelihara syariat Allah dalam dirimu. Hiasi jiwamu dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jaga Allah. Allah akan menjagamu. Ini disebut dengan takwa. Maka Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lalu dia sandarkan urusannya kepada Allah, itu disebut dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi dia. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Sejak saat itu antum baca sejarah. Pintu rumahnya Nabi tidak pernah ada bawabin. Apa bawabin? Enggak ada apa namanya? Satpamnya, security-nya, tukang pukulnya, apalagi istilahnya. Al-gujunya atau apalah nama. Enggak ada. Bodyguard-nya enggak ada. Pintu rumah Nabi terbuka bagi yang mau minta izin masuk maka diizinkan. Tidak ada itu, pengawalnya enggak ada Nabi. Karena memang Allah telah mengatakan wallahu ya'simuka, Allah yang akan menjaga engkau hai Muhammad minan nas, dari kejelekannya manusia. Ya ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Bertauhid, ittiba'us sunnah, mukhlisin, menjadi orang yang tulus jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan aturan Allah. Kalau seperti ini maka jiwanya akan tenang. Dan ini janjinya Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga bukti bahwasanya Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Abdullah. Bahaya bukan hanya sebatas mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi seluruh kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba di Madinah dan dilindungi oleh kaum Ansor, orang-orang Arab bersepakat untuk menghabisi mereka. Sejak itu mereka senantiasa siaga dengan membawa senjata baik siang maupun malam. Anda lihat, jumlah kaum muslimin ketika itu tidak banyak. Nabi datang dari Madinah dalam jumlah yang tidak banyak. Bertemu dengan kaum muslimin di kota Yathrib atau Madinatun Nabi sekarang namanya. Itu jumlah kaum muslimin juga belum banyak. Terbukti ketika berangkat perang Uhud jumlah kaum muslimin hanya sekitar 300-an. Karena anak-anak kecil tidak boleh ikut. Yang dimaksud anak kecil di sini anak yang di bawah usia 15 tahun. Belum ada yang ikut. Di perang Uhud baru sebagian yang tadinya 15 tahun itu sudah masuk. Yang tadinya 15 atau kurang dari 15 masuk 16, mereka baru ikut perang. Jumlahnya sedikit. Musuhnya kaum muslimin atau yang membenci kaum muslimin bukan hanya kafir musyrikin. Di kota Yathrib ada penyakit parah. Penyakit kemunafikan yang digembongi oleh siapa? Siapa tokoh munafik? Siapa ikhwan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Di sana ada tokoh munafik. Belum lagi di sana ada orang yang dengki dengan ajaran Nabi. Siapa? Yahudi. Yahudi itu bukan tidak mengakui kebenaran Nabi, mengakui bahwa mereka ahlul kitab. Yahudi bukan mereka itu tidak percaya dengan yang dibawa oleh Nabi. Mereka percaya tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Kedengkian yang ada pada diri mereka. Tidak terima kalau Nabi terakhir datang dari bangsa Arab yang mayoritasnya ummi. Apa ummi? Apa ummi? Tidak mengenal baca, tulis. Tidak mengenal hitungan dengan hitungan-hitungan itu. Ummi. Ikhwati azani Allah ayakum, mereka tidak terima. Maka wajar kalau kemudian para sahabat ketika itu, hari-hari mereka di awal-awal Islam datang di kota Madinah, Nabi datang bersama dengan kaum muslimin di kota Madinah, hari-hari mereka itu penuh dengan ketegangan. Ini kabar gembira dari Nabi SAW. Apa itu ikhwati azani Allah ayakum? Ketegangan, kemudian perasaan ada semacam rasa takut seperti yang tadi kita sebutkan, itu bagian daripada musibah yang mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Ikhwati a'azani Allah yakum. Pada hari ini kaum muslimin banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa sebagian kaum muslimin tidak mendapatkan ketenangan? Hidup mereka jauh lebih was-was, jauh lebih merasa curiga dibandingkan dengan yang ada pada zaman Nabi. Jawabannya karena mereka tidak di atas agama dengan cara beragamanya Nabi dan para sahabat.
cara beragama mereka ada yang perlu dikoreksi. Sebab bila cara beragama mereka benar, itu tidak akan pernah terjadi. Islam datang membawa ketenangan bagi pemeluknya. Saya antum ikhwati, wallahu alam bishawab. Walhasil bagaimana sikap orang-orang Quraisy kepada Nabi? Insyaallah mereka mengancam. Dan ikhwan, antum harus tahu karakter orang Arab itu kalau mengancam bukan cuman di lisan. Sejak zaman dulu sampai sekarang orang Arab itu kalau mengucapkan satu kalimat, antum jangan pernah mengira itu main-main. Jadi kalau mereka mengatakan saya bunuh engkau, itu bukan berarti main-main. Benar-benar akan dia laksanakan pembunuhan itu. Maka orang-orang Quraisy ketika mengancam, mereka berkumpul dan mereka mengatakan kita akan menghabisi kaum muslimin. Betul-betul mereka rencanakan dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Sehingga yang dibuktikan oleh orang Quraisy itu apa? Memboikot Nabi. Mengancam orang yang ada di kota Madinah yang tidak beragama dengan agamanya Rasulullah, yang tidak mendukung Quraisy. Madinah itu kecil ketika itu, belum luas seperti kita lihat pada hari ini. Wadihwan, penduduknya bercampur baur antara Yahudi, kemudian dari suku yang suka berperang. Suku apa ya, kawan? Ingat pelajaran yang sudah, suku Aus dengan suku apa? Khazraj. Ini kerjanya perang aja. Ketemu dikit salah ngelirik perang. Kayak begitu. Tapi antum jangan samakan dengan tawuran, gitu ya. Tapi begitu, dia berantem, kerjanya demikian. Nah, ikhwati, kemudian Madinah itu kebanyakan mereka adalah bercocok tanam, dan bercocok tanamnya adalah apa? Kurma. Sementara kebiasaan sebagian orang-orang di kota Madinah sudah mulai mengikuti kebiasaan orang yang datang. Yahudi yang datang biasa makan gandum. Paham? Terbiasa makan gandum, terbiasa makan minyak samin, terbiasa makan makanan, ya ini kebiasaan orang-orang Yahudi yang datang dari arah Rum menuju kota Madinah ketika itu. Sehingga budaya mereka sebagiannya sudah mulai makan gandum. Cara berpakaian mereka juga sudah mulai dengan kain-kain yang dibawa oleh orang-orang dari bangsa Romawi dan sebagainya. Belum yang dari Yaman. Berarti Madinah itu tempat orang datang. Maka orang-orang Quraisy punya ikatan yang kuat dengan Ahlul Yaman. Quraisy yang ada di Mekah dengan Ahlul Yaman punya ikatan kuat. Quraisy yang ada di Mekah dengan orang-orang yang ada di luar Mekah, seperti yang ada di Romawi ketika itu di Filistin. Filistin itu di daerah kekuasaannya apa? Romawi. Suriah sekarang itu daerah kekuasaannya Persia dahulu. Demikian ikhwatinya, dan mereka punya hubungan kuat. Membuat surat, menulis surat, mengutus utusan, mereka menyampaikan provokasi kepada mereka, menuduh bahwa Muhammad bakal menguasai dan sebagainya, lalu sepakat memboikot. Sejak zaman dahulu Mekah dibutuhkan oleh negeri lain. Faham ya, Fan? Orang Mekah itu dibutuhkan oleh negeri lain. Dan orang Mekah itu perdagangannya terkenal kemana-mana. Mereka mengancam negeri-negeri yang tadi saya sebutkan, kalau nggak memboikot Yasrib, mereka nggak mau berdagang lagi. Sampai sekarang cara-cara ini dilakukan oleh mereka. Ketika kaum muslimin mulai menampakkan tentang agama yang mereka yang baik, mulai diboikot. Begitu diboikot, Yasrib yang kecil butuh gandum dari luar, minyak samin dari luar, tanaman kurma kebanyakan yang ada di kota Yasrib pada hari itu milik orang-orang Yahudi kebanyakannya. Suku Khazraj dengan suku Aus kebanyakan mereka jadi apa bahasa kita itu dulu jadi apa namanya, kalau yang ambil kurma dikumpulkan apa bahasa kita namanya? Jadi pengepulnya lah, bukan penanamnya. Ya kalau orang Yahudi memboikot, ya mereka nggak bisa apa-apa. Mau nggak mau akhirnya suku-suku yang belum masuk Islam itu ikut memboikot Nabi, ikut memboikot kaum muslimin. Yahudi juga ikut memboikot kaum muslimin. Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di dalam kota Madinah nggak bisa mendapatkan sesuatu kecuali butiran kurma yang satu kadang dibagi 3. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Dan itu dilaksanakan benar boikot ini, kawan. Bertahun-tahun diboikot kota Yasrib sampai baru muncul perintah
dan diizinkannya kaum muslimin menghadang Quraisy. Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Ketika itu Abu Sufyan. Ikhwan, Abu Sufyan itu terkenal orator. Apa orator itu, ikhwan ya? Pinter ngomong. Abu Sufyan itu kalau berbicara membuat orang terpesona. Pinter banget ngomongnya. Dahulu orang-orang Quraisy kalau mengutus duta menuju sebuah negeri, yang diutus siapa? 2 orang. Satu Abu Sufyan, satu lagi siapa? Amru ibnul Hakam. Amru ibnul Hakam siapa julukannya? Abu Jahal. 2 orang ini pintar. Nah, kayak ikhwati azanillah, dan Abu Sufyan itu kalau bicara sama orang pengecut, lalu dia ngomong, tentu semua dengan izin Allah. Oh, yang pengecut tadi terbakar emosinya kemudian berani. Antum nanti sampai kepada kisah perang Badar, itu orang-orang Quraisy itu sebenarnya takut sama Nabi. Sebab mereka sudah menyaksikan berapa banyak orang-orang yang menyakiti Nabi di saat Nabi ada di kota Makkah. Mereka dapat adab yang disegerakan oleh Allah. Wadihah? Seperti anaknya siapa? Abu Jahal yang diterkam singa. Karena mendorong Nabi pada bagian punggungnya. Jadi kaki Nabi ketika beliau sedang duduk, didorong pakai kakinya. Ditendang begitu. Maka Nabi mengatakan, sungguh engkau akan dimakan oleh salah satu, engkau akan diterkam oleh salah satu singa di antara singa-singanya Allah yang ada di padang pasir. Benar, 3 ekor singa, 1 yang menerkam dia. Maka orang-orang Quraisy sejak saat itu ketakutan. Setiap kali mereka mengatakan kita hadapi Muhammad, cuman ngomong, yang lainnya nggak berani. Tapi ikhwati azanillah, mereka mengatakan, oh iya kita hadapi, tapi kamu duluan. Yang satu mengatakan, oh enggak, kamu aja duluan. Yang satu mengatakan, enggak, kamu duluan. Begitu ya Allah. Tapi begitu Abu Sufyan bicara, kita bunuh Muhammad. Atau Abu Jahal dan anaknya yang bernama Ikrimah bicara, kita bunuh Muhammad dan pengikutnya. Mereka bangkit. Takut nggak takut berangkat, sok-sokan berani begitu maksudnya ya. Nah, kata begitu. Demikian. Ketika sudah mulai diizinkan syariat menghadang pasukannya Abu Sufyan, baru mulai negeri-negeri yang di luar Yathrib memperhatikan ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan apa? Pengikutnya. Terbukti kejujurannya, terbukti keberaniannya, baru terbuka. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan ketika kisah perang apa? Badar, insya Allah. Lanjutkan sedikit ya Khabar. Izin untuk berperang dalam kondisi kritis yang mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy belum sadar dari kezaliman yang mereka perbuat dan bahkan tidak akan berhenti sama sekali dari kesewenangan mereka. Maka Allah pun menurunkan izin untuk berperang bagi kaum muslimin, namun belum mewajibkannya kepada mereka. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, وَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Udina lilladzina yuqataluna, diizinkan bagi mereka yang diperangi, yakni Nabi dan para sahabat, Muhajirin dan Ansor, bi annahum dzulimu, karena mereka didolimi. Dari sini ada kaidah, boleh membalas kedzaliman sebatas kedzaliman yang ada. Tapi itu bukan sebuah nilai kemuliaan. Yang utama adalah orang yang berbuat zalim itu kejelekannya dibalas dengan apa? Kebaikan, dengan catatan kedzalimannya berhenti. Tapi Islam tidak melarang orang yang zalim dibalas kedzalimannya sebatas kedzaliman. Makanya Allah mengizinkan kaum muslimin memerangi orang Quraisy yang berbuat zalim kepada mereka. Disebutkan oleh penulis pada saat itu perangnya belum berhukum wajib. Dan para ulama menyebutkan jihad tidak semuanya ketika telah wajib dihukumi fardun alal a'yan. Perhatikan baik-baik. Ketika panggilan jihad itu nantinya sudah dikatakan oleh Allah sebagai wajib, ya dalam kisah ini, ketika ada panggilan jihad yang berhukum wajib, maka perlu diketahui kewajibannya ada yang fardu alal a'yan dan fardu alal kifayah. Saya mau nanya sama antum,
di antara perangnya Nabi bersama kaum muslimin Muhajirin dan Ansor terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang bernilai fardu alal a'yan. Itu perang apa? Ayo ikhwan. Perang apa yang di zaman Nabi bersama dengan kaum muslimin, Allah menghukumi perangnya berhukum fardu alal a'yan, fardu ain. Tiap jiwa yang punya kemampuan berperang wajib perang. Sebutkan perang apa? Saya minta sebutkan satu aja. Soal kedua, perang Badar fardu ain atau fardu kifayah? Masuk enggak tahu antum ya, Pak? Atau antum tawadu, hati-hati kan ya. Ikhwan, perang Badar itu fardu ain atau fardu kifayah? Yang fardu ain perang apa? Badar kan ada dua ya. Badar Sugro dengan Badar Kubro. Kalau saya lanjutkan, apa itu Badar Sugro, Badar Kubro? Nanti insya Allah akan sampai. Tapi saya mau tanya dulu, tolong sebutkan satu perangnya Nabi yang ketika itu fardu ain. Gak boleh kaum muslimin meninggalkannya. Harus berangkat. Yang mampu berangkat. Perang apa ya, kawan? Ahsan. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Sudah masuk waktu salat? Sedangkan perang Badar hukumnya fardu al-kifayah. Demikian pula perang Uhud. Apa faedah yang bisa kita ambil? Hari ini keliru sebagian kaum muslimin. Karena semangat yang berapi-api tidak diikuti dengan ilmu yang difahami oleh para ulama kita, berdiri di atas mimbar berkata jihad itu hukumnya fardu ain. Ya ikhwan, di zaman Nabi aja ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jangan dihantam rata, nanti ditanya sama Allah kita. Saya menerangkan ini bukan berarti kita nggak berani jihad. Nggak boleh, kaum muslimin wajib memiliki keberanian untuk apa? Minimal niat untuk jihad. Sebab dalam hadis yang sahih, seorang mukmin yang tidak punya keinginan berperang di jalan Allah bila ada medan perang, maka dia masuk kategori barisan munafikin. Paham? Kita punya keberanian, tapi jangan serampangan, jangan asal ngomong. Kalau kita mengatakan jihad hukumnya fardu ain, begitu nggak ada waktunya jihad, langsung dibikin medan jihad menurut versi mereka. Rusak akhirnya. Islam demikian. Dan ini pun ikhwan, tahapan tabal Islam mengajak kepada kaum muslimin melalui Nabi dengan tahapan yang tadinya belum diwajibkan, masih diizinkan. Yang mau menghadang ikut bersama Rasul silahkan, yang enggak maka enggak. Lalu muncul ayat-ayat yang menerangkan anjuran-anjuran, lalu muncul ayat menerangkan kewajiban. Paham ya kawan? Ancaman bagi tidak yang dan seterusnya dan seterusnya. Begitu sifat Islam. InsyaAllah kisah perang ini menarik. Kita akan baca di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.